Halo guys, apa kabar kalian semua? Guys, kali ini kita bakal bahas sebuah bangunan yang biasa tuh sering terdengar dari film fiksi ilmiah. Dan kali ini ternyata ada di dunia nyata guys. Nah, kisahnya ini bermula pada tahun 1963, ada seorang pria dari Turki yang merenovasi rumahnya yang ada di kota kecil Derinkuyu, di wilayah Kapadokia. Niatnya tuh simple sebenarnya, cuma mau buka tembok buat bikin ruangan tambahan di bawah tanah. Tapi saat tembok itu dihancurkan, dia malah menemukan sesuatu yang jauh lebih aneh, yaitu lorong gelap yang terus menurun ke dalam tanah. Nah, awalnya dia kira itu cuma ruangan bawah tanah biasa. Tapi makin dalam dia masuk, lorong itu bercabang, terus bertemu ruangan-ruangan lain seperti sumur, dapur, bahkan sistem ventilasi yang masih bekerja sampai saat ini. Dan pria ini langsung sadar, ini nih kayaknya bukan ruangan bawah tanah biasa nih. Ini seperti kota tersembunyi. Dan ternyata guys, itu semua benar. Penemuan itu membuka pintu ke salah satu rahasia terbesar di Turki, Derinkuyu, kota bawah tanah raksasa yang bisa menampung hingga 20.000 orang. Lengkap dengan kandang buat hewan ternak dan semua kebutuhan hidup manusia. Gokilnya. Yang bikin tambah mind blowing guys, kota ini dibangun ribuan tahun lalu. Tanpa teknologi modern seperti sekarang ini, tapi sistem udara tetap berjalan. Ruangannya terasa rapi dan bahkan punya pintu batu raksasa buat ngelok musuh dari dalam. Jadi kamu lagi nggak lihat reruntuhan biasa, kamu lagi ngintip ke dalam strategi survival manusia pada zaman dahulu. Specific uses. There were dwellings, meeting places, and schools, even a temple. There were livestock stables and cellars for making and storing wine. Derinkuyu itu bukan cuma bikin penasaran karena bentuknya sih guys, tapi juga karena misterinya. Siapa yang pertama kali? Buat apa bangunan sebesar itu? Dan kenapa bisa terlupakan selama ribuan tahun? Iya nggak? Oke guys, kita akan lanjut ceritanya, tapi jangan lupa kalian klik tombol like-nya dan klik tombol subscribe-nya agar kita semangat bikin video-video kayak gini. Here, Kaymaklı Underground City. We are in Derinkuyu. It is said that these two underground cities are connected with each other. This 4.3 mile or 7-kilometer tunnel connects to Kaymaklı. Oke guys, sebelum kita ngomong struktur Derinkuyu nih, yang bikin kita melongo, enaknya kita bahas dulu nih sejarah asal-usul kota bawah tanah Derinkuyu ini. Menurut banyak peneliti guys, Derinkuyu itu pertama kali dibangun sekitar abad ke-8 sampai ke-7 sebelum Masehi, dan kemungkinan bangsa Frigia, salah satu peradaban kuno yang hidup di Anatolia atau Turki Tengah di zaman sekarang. Mereka itu dikenal sebagai bangsa yang ahli dalam ukir-ukiran batu dan teknik bangunan bawah tanah. Awalnya guys, Derinkuyu itu mungkin cuma punya beberapa ruang bawah tanah sederhana, semacam ruang penyimpanan atau perlindungan dari cuaca yang ekstrim. Tapi makin ke sini, kota ini diperluas terus, dipercaya dilakukan oleh berbagai generasi, bahkan oleh peradaban yang berbeda-beda guys. Nah, yang menarik guys dari Derinkuyu ini, perluasan besar-besaran justru terjadi saat era Bizantium, sekitar abad ke-5 sampai ke-10 Masehi. Pada masa itu, wilayah Turki itu banyak diserang oleh bangsa Arab dan kemudian oleh bangsa Mongolia. Umat Kristen di sana itu butuh tempat perlindungan ternyata. Dan Derinkuyu jadi solusi, kota bawah tanah yang bisa menyelamatin ribuan orang dari serangan guys. Kota ini guys terus berkembang jadi kompleks banget. Ada gereja, ada sekolah, tempat pemurnian anggur, dapur umum, sampai ruangan pemakaman. Semua ini guys dibangun dengan mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, dan ini yang paling gokil, sistem ventilasi udara yang masih bisa dipakai sampai sekarang. Totalnya ada lebih dari 50 sumur udara dan satu sumur utama bahkan dalamnya mencapai 55 meter guys, dalam banget kan. Tapi sampai sekarang belum ada catatan pasti siapa sih arsitek awalnya karena kota ini dibangun dari batu vulkanik lunak yang gampang banget dipahat. Kemungkinan besar setiap generasi menambahkan bagian baru sesuai kebutuhan mereka. Jadi Derinkuyu itu ibarat proyek kolektif ya lintas zaman yang terus bertumbuh kayak labirin raksasa yang hidup guys. Dan hebatnya lagi guys, semua ini dibangun tanpa semen atau perekat sama sekali. Mereka tuh cuma mengukir langsung ke dalam batu tapi tetap kuat dan stabil sampai sekarang. Kebayang gak guys betapa hebatnya nih perhitungan mereka nih dan pemahaman struktur mereka. Padahal zaman dulu kan belum ada teknologi seperti sekarang ini kan. Oke guys, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih struktur dan arsitektur Derinkuyu ini. Waktu kamu lihat Derinkuyu dari luar, yang kelihatan cuma kota kecil di atas tanah. Tapi begitu kamu masuk ke dalam lewat lorong sempitnya, yang terjadi di depan mata adalah dunia lain. Ini serius.
Kota ini bukan sekedar gua atau bunker ya. Ini kota sungguhan lengkap dari A sampai Z. Cuma bedanya semua ada di dalam tanah. Darinkuyu tuh guys dibangun sampai kedalaman sekitar 85 meter ke dalam bumi dan terdiri dari 18 lantai. Walaupun guys yang dibuka buat umum sekarang cuma 8 lantai, setiap lantainya itu punya fungsi spesifik. Jadi bukan cuma ruang acak yang numpuk ke bawah, ini rapi, terstruktur dan jelas desainnya dipikir matang-matang. Di lantai-lantai atas guys, kamu bakal menemukan dapur umum, ruangan makan, dan tempat tinggal. Bahkan ada gereja kecil yang bisa dipakai beribadah barengan. Semakin dalam guys, kamu bakal menemukan penyimpanan makanan, kandang hewan, sampai penjara dan ruang pemakaman. Gila nggak? Ini detail banget loh. Nah guys, soal arsitektur, Darinkuyu tuh dibangun di atas batu vulkanik lunak yang gampang banget diukir, tapi tetap cukup kuat buat menopang bebannya. Mereka tuh nggak pakai semen, paku, atau balok, semua diukir langsung dari batu, tapi tetap bisa kokoh selama ribuan tahun. Yang bikin kagum juga guys, sistem ventilasinya. Ada sekitar 52 lubang ventilasi yang tersebar dari atas sampai bawah. Dan salah satu sumur utamanya itu bahkan bisa langsung akses ke permukaan. Artinya kota ini nggak pengap meskipun dihuni ribuan orang. Terus kita bahas soal keamanan guys. Darinkuyu itu punya fitur yang keren banget. Pintu batu raksasa berbentuk lingkaran yang beratnya itu bisa sampai 500 kg. Batu ini digulingkan buat nutupin lorong dari dalam. Jadi guys, musuh yang nyusup dari atas nggak bisa masuk. Bahkan guys, ada lorong sempit yang celahnya itu cuma cukup buat satu orang. Jadi gampang banget dikendalikan dari dalam. Beberapa lorong guys juga sengaja dibuat rendah dan sempit biar orang yang mau nyerbu harus nunduk. Itu strategi pertahanan yang sangat cerdas. Orang yang nunduk itu kan nggak bisa bergerak bebas kan. Apalagi kalau dihadang dari dalam. Langsung deh ketangkep. Intinya guys, struktur Darinkuyu itu bukan hasil keisengan ya. Ini bentuk kecerdasan teknis manusia zaman dulu yang ngerti soal fungsi, ruang, dan survival. Kota ini dirancang buat tahan dari pengepungan, bertahan lama tanpa keluar, dan tetap aman dari musuh. Udah kebayang nggak guys gimana bentuk dari Darinkuyu ini? Tapi gimana dari fungsi dan manfaat kota Darinkuyu? Oke guys, kota ini adalah benteng hidup ya. Tujuan utamanya dari awal memang buat bertahan dari ancaman luar dan ancaman zaman dulu yang serius banget. Mulai dari serangan pasukan musuh, penjajah, sampai bencana alam. Waktu itu guys, sekitar abad ke-5 sampai ke-10 Masehi, wilayah Anatolia atau Turki di zaman sekarang sering banget diserang oleh pasukan Arab, lalu dilanjutkan oleh invasi Mongolia. Nah, warga lokal ini khususnya umat Kristen yang tinggal di wilayah itu butuh tempat persembunyian yang bener-bener aman. Maka lahirlah kota bawah tanah kayak Darinkuyu ini guys. Sistemnya tuh memang dirancang buat survival jangka panjang. Kota ini bisa menampung sampai 2.000 orang plus hewan ternak dan logistik. Di dalamnya itu guys ada fasilitas buat hidup mandiri guys, seperti dapur dan ruang makan, tempat ibadah dan sekolah, ruang penyimpanan makanan kering dan biji-bijian, sumur air bersih, dan tentu saja sistem ventilasi super canggih buat sirkulasi udara mereka. Karena sistem ini guys, warga bisa hidup di dalam Darinkuyu selama berbulan-bulan tanpa keluar sama sekali. Bahkan guys, beberapa catatan arkeolog nih menyebut orang-orang bisa bertahan hingga musim perang atau serangan itu selesai. Fungsi pertahanannya itu guys juga nggak main-main. Dengan pintu batu raksasa yang bisa digulingkan dari dalam dan lorong-lorong sempit yang gampang dikendalikan, Darinkuyu itu ibarat benteng raksasa yang nggak bisa ditembus musuh guys. Kalau kamu jadi penyerang dan masuk ke lorong Darinkuyu tanpa peta, bisa-bisa kamu nyasar atau malah terperangkap sendiri. Selain perlindungan fisik guys, kota ini juga jadi simbol solidaritas dan kekompakan masyarakat zaman dahulu. Karena untuk bertahan di bawah tanah dalam waktu yang lama, mereka tuh harus kerjasama, ngatur logistik, sistem pertahanan, jadwal ibadah, sampai pendidikan buat anak-anak mereka. Buat masyarakat Kristen Bizantium, Darinkuyu juga berfungsi sebagai tempat perlindungan spiritual. Di dalam ada ruang gereja dengan salib-salib yang diukir langsung di dinding batu. Di tengah tekanan perang dan pengungsian, tempat ini jadi titik tenang untuk berdoa dan bertahan guys di waktu itu. Bisa dibayangin kan guys, zaman dulu itu loh sudah ada yang begini. Keren banget kan? Kira-kira teknologi canggih apa yang ada dalam kota bawah tanah ini? Oke guys, kamu udah tahu kan, Darinkuyu itu kota bawah tanah super lengkap dan berfungsi buat bertahan hidup. Tapi sekarang kita masuk ke bagian paling mind-blowing nih. Teknologi dan sistem yang mereka pakai ribuan tahun lalu masih bisa jalan sampai sekarang loh. Pertama, soal sirkulasi udara. Di dalam Darinkuyu itu ada lebih dari 50 saluran ventilasi yang tersebar dari permukaan sampai
lantai paling bawah. Saluran ini terhubung ke dalam sumur yang dalamnya bisa mencapai 55 meter. Fungsinya bukan cuma buat ambil air bersih nih, tapi juga narik udara segar ke dalam kota. Dan yang lebih gila lagi, saluran ini diatur supaya tetap bisa ngalirin udara segar ke seluruh ruangan, tanpa bantuan kipas, mesin, atau alat modern apapun. Dan sampai sekarang, udara di dalam Daringkuyu itu tetap bisa terasa sejuk loh guys. Terus mereka itu juga punya sistem distribusi air minum yang nggak asal-asalan guys. Ada sumur yang hanya bisa diakses dari dalam, bukan dari permukaan. Ini artinya kalau ada penyerangan dari luar, mereka tuh nggak bisa diracun airnya. Ini strategi keamanan yang luar biasa, detail, dan sangat cerdas ya. Sekarang kita ngomongin pintu batu raksasa nih. Beratnya sekitar 500 kg, bentuknya bulat kayak roda kincir. Saat musuh datang, batu ini digulingkan dari dalam untuk menutupi lorong. Yang menarik guys, pintu ini cuma bisa dibuka dari sisi dalam. Jadi guys, sekali ditutup pasti aman, nggak bisa dibuka dari luar. Di beberapa titik guys, lorongnya juga dibuat sangat sempit ya. Cuma buat satu orang lewat dengan posisi menunduk. Ini tujuannya apa? Dan tujuannya jelas banget guys, buat memperlambat gerakan musuh. Bahkan ada sistem jebakan di beberapa lorong. Ini serius, itu udah mirip sistem pertahanan di film-film perang zaman modern loh. Dan yang paling menarik guys, kota bawah tanah ini nggak berdiri sendiri. Daringkuyu punya lorong rahasia sepanjang 8 km yang menghubungkan kota ini dengan kota bawah tanah lainnya bernama Kemakli. Bayangin, kamu bisa jalan dari satu kota ke kota lain lewat bawah tanah loh. Zaman dahulu loh, belum ada teknologi semacam secanggih sekarang ini kan. Guys, yang kita bahas sebelumnya, mulai dari asal-usul sampai dengan teknologi canggih, apa aja yang ada di dalam kota bawah tanah Daringkuyu, dan sekarang bagaimana kota ini sampai bisa bertahan di hari ini. Setelah ratusan tahun lalu guys, terkubur dan terlupakan, Daringkuyu itu akhirnya bangkit lagi di tahun 1963. Tapi kali ini bukan sebagai tempat persembunyian, melainkan jadi salah satu situs wisata paling unik di dunia. Dan percaya deh, fungsinya sekarang bukan cuma buat pamer sejarah, tapi juga ngasih pelajaran soal kecerdasan manusia pada masa lalu dan adaptasi zaman. Daringkuyu itu guys, sekarang jadi bagian dari wilayah provinsi Nevşehir, Turki, tepatnya di kawasan Kapadokia, tempat yang terkenal banget dengan balon udara dan landscape batu yang unik. Tapi buat wisatawan guys yang suka sejarah dan eksplorasi, Daringkuyu itu adalah permata tersembunyi yang nggak boleh dilewatkan. Kamu bisa masuk dan turun ke beberapa lantai bawah kota ini, sekitar 8 lantai yang dibuka untuk umum. Tapi tetap hati-hati ya guys, lorongnya sempit, bawahnya dingin, dan kamu harus siap jalan kaki menunduk di beberapa bagian. Banyak turis yang bilang jalan-jalan di Daringkuyu tuh rasanya kayak masuk ke dunia lain. Bahkan guys, banyak arkeolog dan peneliti dari seluruh dunia datang ke sini buat belajar langsung soal teknik bangunan kuno yang nggak masuk akal buat ukuran zaman dahulu. Fungsi Daringkuyu itu saat ini memang jadi objek wisata sejarah dan edukasi, tapi manfaatnya jauh lebih luas guys. Kota ini ngajarin kamu banyak hal soal survival, kerjasama komunitas, dan inovasi teknis yang lahir dari keterbatasan. Nggak ada listrik, nggak ada alat berat, tapi mereka tuh bisa bikin sistem yang bikin ribuan orang tetap hidup berbulan-bulan di bawah tanah loh guys. Ini keren banget kan. Bahkan guys, sekarang Daringkuyu itu juga banyak dijadikan referensi dalam desain arsitektur modern, terutama buat bangunan tahan gempa, sistem ventilasi alami, sampai perencanaan kota yang efisien. Beberapa ilmuwan itu juga mulai meneliti adaptif sistem seperti ini untuk koloni manusia di Mars di kemudian hari. Dan karena di luar angkasa, kita mungkin harus hidup di bawah permukaan untuk melindungi diri dari efek radiasi. Jadi bisa dibilang Daringkuyu itu bukan cuma peninggalan masa lalu guys. Dia juga inspirasi buat masa depan. Hari ini guys, Daringkuyu itu bukan lagi tempat buat sembunyi, tapi tempat buat belajar dan kagum. Sebuah bukti kalau keterbatasan justru bisa melahirkan sebuah inovasi yang sangat luar biasa. Daringkuyu itu bukan cuma sekedar kota bawah tanah guys. Di balik lorong-lorong sempit dan ruang-ruang yang sunyi, tersimpan kisah tentang kecerdasan manusia kuno, kekuatan bertahan hidup, dan semangat kolaboratif lintas generasi loh guys. Mulai dari penemuan tak sengaja oleh seorang warga di tahun 1963 hingga terungkapnya kota raksasa bawah tanah yang mampu menampung 20.000 orang. Daringkuyu itu terus bikin banyak orang itu takjub. Gimana enggak? Tanpa bantuan teknologi modern, mereka bisa membangun sistem ventilasi alami, sumur air bersih, pintu keamanan, dan fasilitas lengkap untuk hidup berbulan-bulan di bawah tanah.
Fungsi awalnya itu sangat jelas, perlindungan dari ancaman luar. Tapi seiringnya waktu, Daringkuyu berkembang jadi kota yang kompleks, spiritual, dan sangat terorganisir. Bukan cuma soal bertahan hidup nih guys, tapi juga menjaga nilai-nilai sosial dan agama di tengah kondisi ekstrim waktu itu. Dan hari ini, Daringkuyu jadi situs wisata sejarah yang menarik ribuan pengunjung setiap tahunnya. Tapi lebih dari itu guys, kota ini juga jadi pengingat bahwa manusia zaman dulu tuh nggak bisa diremehkan. Mereka tuh mampu menciptakan solusi luar biasa di tengah keterbatasan. Dan hasilnya masih berdiri kokoh ribuan tahun kemudian. Daringkuyu guys juga bisa jadi simbol bahwa peradaban besar itu nggak selalu di atas tanah. Kadang hal paling menakjubkan justru tersembunyi di bawah kaki kita. Menunggu untuk ditemukan, dipelajari, dan dijadikan pelajaran. Oke guys, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa klik like dan klik tombol loncengnya dan klik tombol subscribe-nya agar kita semangat bikin videonya. Dan terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat buat kalian.